Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Safar Daily. Hari ini kita masuk ke part terakhir dari series Nikmatnya Jujur, cerita Ka'ab bin Malik. Terakhir itu udah hampir happy ending nih ya. Ka'ab bin Malik udah diterima tobatnya, udah ketemu Rasulullah dan udah menyampaikan niatnya pengen bersedekah karena bahagianya. Terus Rasulullah juga nyampein SAW, nyampein tahan sebagian, dan Ka'ab bilang, oh ya udah sebagian udah saya tahan gitu kan di Khaibar. Dan kemudian akibat bahagianya itu Ka'ab bin Malik berkata, saya karena berkata jujur ini saya merasakan nikmatnya yang begitu besarnya sebanding dengan nikmatnya ketika saya mendapatkan nikmat hidayah Islam. Dan oleh karena itu saya nggak mau berkata dusta lagi semenjak hari ini, karena betapa nikmatnya dari kejujuran yang dilakukan oleh si Ka'ab bin Malik. Nah di sini lanjutannya, habis itu ada dua ayat turun ya, atau bah tadi 117 sampai 119. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika diturunkannya wahyu. Nah jadi yang tadi itu untuk 3 orang yang berkata jujur. Nah terus ada juga ayat yang diturunkan buat orang-orang yang berkata dusta, yaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada seorang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surat At-Taubah ayat 95-96. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika engkau kembali kepada mereka, supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka itu. Sesungguhnya mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka jahanam sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi ya Rasulullah kan bertindak berdasarkan wahyu ya. Sebenarnya udah tahu juga nih orang-orang berkata dusta, tapi tetap karena mereka muslim tetap didoain supaya mereka bertobat dan diampuni oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya, mereka bersumpah kepadamu supaya engkau merasa senang kepada mereka, tetapi biarpun engkau merasa senang kepada mereka, namun Allah tidak senang kepada kaum yang fasik itu. Nah jadi ini kontras tentang antara dua jenis orang ya, ada yang jujur dan ada yang berkata dusta. Walaupun berkata dusta itu dia manis, terus dia untuk menyenangkan orang, tapi Allah nggak senang kepada kaum yang fasik tuh. Jadi wah kacau nih. Allah bilang kaum yang fasik, jadi berkata bohong itu aja bisa dibilang fasik ya. Subhanallah nih, Masya Allah. Semoga kita semua dilindungin dari sifat-sifat fasik dan perbuatan atau berkata dusta ya. Dan hati kita, dari mulut kita semuanya berkata jujur. Amin amin ya robbal alamin. Lalu Ka'ab, lanjutannya dari hadis ini, Ka'ab berkata, kita semua bertiga ditinggalkan sehingga tidak termasuk dalam urusan golongan orang-orang diterima oleh Rasulullah SAW. Perihal alasan-alasan mereka itu, yaitu ketika mereka juga bersumpah padanya lalu memberikan janji-janji kepada mereka supaya setia dan memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Jadi udahlah berkata dusta terus meminta untuk dimohonin ampun dan dilakuin semua Rasulullah buat diampunin dosanya. Tapi berbeda nih, tetap 3 orang yang diterima tobat ini, Ka'ab, Murarah, dan satu lagi itu yang bertiga itu beda sama kelompok orang-orang yang berdusta. Walaupun mereka menyampaikan uzurnya, saya uzur A, uzur B, uzur C, ya itu Allah yang maha tahu ya. Walaupun dari mulutnya itu tetap Rasulullah SAW terima dan mendoakan mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW keluar untuk berangkat ke perang Tabuk pada hari Kamis, dan memang beliau suka sekali keluar pada hari Kamis itu. Jadi terkait tentang cerita ini kan sebelumnya itu Rasulullah pergi perang Tabuk itu dijelaskan oleh kami bahwa itu hari Kamis gitu, karena Rasulullah suka pada hari Kamis. Dalam riwayat lain disebutkan pula beliau SAW tidak datang dari suatu perjalanan melainkan waktu siang di dalam salat duha, dan jika beliau SAW telah datang maka beliau masuk dulu ke dalam masjid kemudian bersembahyang 2 rakaat lalu duduk di dalamnya. Nah ini jadi ini tambahan lah ya, kisah sunnahnya Rasulullah SAW ketika berangkat perang itu hari Kamis karena beliau suka hari Kamis, dan ketika pulang itu antara zuhur dan pagi dan zuhur ya, itu waktu-waktu duha, dan pasti masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat sholat sunnah safar ya kali ya, sholat sunnah setelah safar. Nah di sini ada juga keterangannya secara jelasnya makna khulifu dalam ayat ini. Oke, untuk keterangannya nanti baca aja di description dari video ini ya. Jadi teman-teman, dari 7 episode ini yang gue bisa ambil ya, berkata jujur itu memang susah. Gue juga pernah ngerasain ya, berkata jujur itu susah, tapi kadang-kadang berkata jujur itu juga harus ada tekniknya gitu, harus ada seninya. Nggak bisa kita plek-plekan gitu jujur, yang ada ntar kita malah bikin sakit hati orang gitu ya. Jadi makanya nanti mungkin teman-teman bisa cari kapan sih berkata jujur, kapan sih boleh tidak berkata jujur ya. Bohong itu ada
beberapa syaratnya ya kalau nggak salah untuk mendamaikan orang, terus ya lupa ya, tapi adalah itu kapan boleh diperbolehkan berkata bohong. Tapi intinya hati harus jujur dan kaidah awalnya pokoknya harus jujur kapanpun. Nah, nanti ada pengecualian boleh berkata bohong tapi gitu kan. Tapi jangan bohong habis itu jujur, tapi jujur tapi harus tetap memperhatikan kaidahnya. Dan dari kisah Ka'ab bin Malik ini udah dibuktikan banget jujur itu awalnya susah tapi at the end itu indah dan nikmat banget, bahkan nikmatnya itu lebih dari nikmat hidayah Islam gitu. Kalau teman-teman yang udah ngerasain nikmatnya hidayah Islam tuh kan enak banget ya teman-teman ya, itu masya Allah, ya Allah kok Allah sayang banget sama gue gitu. Dan ini jujur, nah itu ya Allah nggak akan nyesel deh kalau berkata jujur. Dan intinya gimana caranya kita tuh dipermudah oleh Allah buat bisa jujur hati kita. Itu aja teman-teman dari 7 episode ini, semoga reminder buat gue sendiri dan teman-teman sekalian mendapatkan manfaatnya. Stay tune terus di Sahabat Daily. See you in next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.